Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan eksperimen kami yang berjudul Manfaat Energi Listrik. Berhubung kita semua sedang dilanda pandemi COVID-19, maka laporan ini akan dipresentasikan secara online dengan saya, Siti Melani, NPM 1811100059 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari, NPM 1811100247. Hai, saya Sri Fadila Utami, NPM 1811100191. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Noviarin Dias, NPM 1811110002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Indri Sumadi, NPM 1811100373. Saya Andriansa dengan NPM 1811100372. Energi listrik adalah energi utama bagi peralatan listrik yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan arus listrik dengan satuan volt. Secara garis besar, energi listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Kedua jenis listrik tersebut menghasilkan energi listrik yang dihasilkan sumber energi listrik. Pemakaian energi listrik mengalami perpindahan dan perubahan bentuk. Perpindahan dan perubahan bentuk energi listrik terjadi pada saat listrik terhubung dengan sumber listrik. Itu ada listrik statis. Mengapa disebut dengan listrik statis? Apakah ada yang tahu? Ya, benar sekali. Yaitu karena kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap. Dan dapat dikatakan listrik statis itu timbul karena adanya fenomena di mana benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Contohnya, kertas origami yang diletakkan di atas pensil yang ditancapkan di gelas yang berisi dengan beras, lalu kertas origami lainnya digeserkan pada sedotan, maka kertas origami akan bergerak mengikuti arah sedotan. Menjelaskan tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Listrik dinamis bisa mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Listrik dinamis bisa bergerak. Listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Contoh listrik dinamis yaitu sebuah mobil-mobilan yang diisi oleh baterai sehingga bisa bergerak. Lalu ada motor listrik atau mobil listrik yang diisi oleh dinamo sehingga bisa dicas dan bisa bergerak. Saya akan melanjutkan presentasi tentang energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu, penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat dari berbagai sumber seperti minyak, air, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan yang lainnya. Biasanya, listrik berasal dari pembangkit listrik, misal seperti PLTA, PLTB, PLTD, PLTM, PLTS, dan PLTU. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang selanjutnya yaitu sumber energi listrik. Sumber energi listrik yang pertama ada baterai dan aki. Baterai dan aki merupakan contoh sumber energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh baterai dan aki berasal dari energi kimia. Di dalam baterai terdapat batang karbon yang dikelilingi serbuk yang berwarna hitam.
listrik yang dihasilkan generator lebih besar agar menghasilkan arus listrik. Magnet di dalam generator harus berputar. Saya di sini akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu perpindahan energi listrik. Perpindahan energi listrik merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa energi ini sebenarnya tidak bisa diciptakan serta tidak dapat dimusnahkan. Energi memiliki sifat yang kekal dan bisa diubah ke dalam bentuk energi yang lainnya. Selain itu, biasanya manfaat dari energi itu sendiri bisa terlihat ketika mengalami perubahan bentuk ke dalam bentuk energi lainnya. Perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, memang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Energi sendiri memiliki berbagai macam bentuk saat kita berjalan ataupun berlari. Maka kita memiliki energi gerak atau kinetik. Sementara saat kita mengkonsumsi makanan, lalu makanan tersebut diproses dalam tubuh, dan energi yang berperan adalah energi kimia. Contoh perubahan bentuk energi lainnya yang bisa kita jumpai ketika kita menyalakan pendingin ruangan atau AC, maka terjadi perpindahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Hal ini dikarenakan saat kita menyalakan AC akan tersambung oleh energi listrik, sedangkan ketika AC menyala, disitulah terjadi perpindahan kalor atau panas yang merupakan energi panas. Selain itu ada contoh lainnya yaitu kipas, dan selanjutnya itu energi cahaya, contohnya televisi dan lampu. Energi listrik yang menjadi energi panas, setrika atau penanak nasi. Energi kimia menjadi energi panas, yaitu contohnya yaitu aki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah contoh listrik statis dengan animasi. Jika muatan berbeda, maka kedua bola akan tarik-menarik. Jika kedua muatannya sama, keduanya maka akan tolak-menolak. Konsep listrik statis. Nah, apakah itu listrik statis? Mengapa listrik statis dapat menarik muatan lainnya? Apa saja contoh penerapannya? Oke, mari kita jawab. Pengertian listrik statis. Statis itu sama dengan diam. Maksud listrik statis itu artinya listrik yang diam atau tidak bergerak. Nah, contohnya jika bola A dan bola B digabungkan dengan alat penghubung, maka bola B akan berpindah ke bola A. Listrik statis suatu fenomena kelistrikan yang mana muatan listriknya tidak bergerak. Muatan tidak akan berpindah selama tidak ada daya yang memindahkannya. Muatan saling berpindah. Coba perhatikan bola yang di bawah. Muatan listrik. Rambut kering dengan penggaris plastik. Apabila penggaris digosokkan di rambut, terjadi perpindahan muatan antara rambut dan penggaris.
racikan kertas akan menempel pada sisir. Itu magnet. Bukan, itu adalah kelistrikan. Proton yang bertanda plus, sedangkan neuron itu yang bertanda min. Jika muatan berbeda, maka kedua bola akan tarik-menarik. Jika kedua muatan sama, maka keduanya akan tolak-menolak. Rangkaian arus listrik sederhana. Alat-alat dan bahan yang disiapkan adalah gunting, cutter, penggaris, pensil, gelas kecil, 1 lembar kardus bekas ukuran 40 x 30 cm, 2 lembar kardus ukuran 12 x 8 cm, 3 lembar kardus ukuran 12 x 3 cm, 3 lembar kertas lipat kecil atau origami warna merah, kuning, hijau, kabel ganda 2 warna 50 cm, kabel kecil 2 warna masing-masing 1 meter, 6 buah lampu LED kecil warna putih, 2 buah baterai AA, plus dudukan isolasi hitam, lem kertas, 4 buah penjepit kertas, lem lilin atau lem bakar, dan lain-lain. Kita buat
Yang pertama yang dilakukan adalah potong kardus dengan panjang 30 cm, beri tanda setiap 10 cm-nya. Lalu, setelah dipotong, beri garis masing-masing 10 cm pada salah satu bagian sisi, kemudian buat lingkaran menggunakan gelas. Gelas yang kecil ya. Lalu, potong bagian lingkaran yang sudah kamu buat tadi menggunakan karter. Sesuaikan dengan lingkaran yang sudah kamu buat tadi ya. Usahakan dibuat serapih mungkin. Selanjutnya, tempelkan kertas lipat warna merah, kuning, dan hijau yang sudah disiapkan. Biar lebih mudah menggunakan kertas origami ya. Lalu, rekatkan menggunakan lem lilin bagian atas dan bawah dengan kardus kecil yang sudah dipersiapkan. Di sini kami menggunakan lem lilin atau biasa disebut dengan lem tembak. Kemudian kita masukkan pada langkah membuat rangkaian listrik. Sambungkan 2 buah lampu yang sudah disiapkan. Penting nih, bagian kawat panjang adalah positif dan pendek adalah negatif. Hubungkan positif dengan positif, negatif dengan negatif. Lakukan hal yang sama pada lampu lainnya. Jangan sampai keliru ya. Jika keliru nanti tidak akan mengalir lebih baik. Kemudian buat potongan kecil kardus dengan panjang yang sama dengan lebar kotak lampu lalu lintas sebanyak 3 buah. Tempelkan rangkaian lampu tepat di tengah-tengah potongan kardus tersebut. Lakukan pada rangkaian lainnya. Tiga-tiganya ditempel. Lakukan pengecekan untuk memastikan apakah rangkaian lampu sudah benar, kemudian beri tanda plus dan minnya. Biar nggak keliru. Siapkan kabel 2 warna, hubungkan warna hijau ke bagian negatif, potong sepanjang 15 cm, rekatkan menggunakan isolasi hitam. Boleh nggak isolasinya warna lain? Boleh, asalkan yang kuat. Lakukan hal yang sama pada bagian positif tetapi menggunakan kabel yang berwarna putih.
itu, lakukan hal yang sama pada bagian positif, tetapi dengan kabel yang putih. Ikatkan ketiga rangkaian lampu tersebut tepat di bagian tengah lubang lingkaran yang telah dibuat. Jangan lupa kita kasih lem terlebih dahulu agar pekat, agar lengket. Oke? Ikatkan ketiga kabel hijau yang bertanda min menjadi satu. Regangkan sebuah penjepit kertas, lalu buatlah lubang di bagian tutup belakang, masukkan bagian penjepit kertas yang sudah direnggangkan. Salah satu kabel putih yang bertanda positif, masukkan ke penjepit kertas, lakukan pada dua lainnya. Jangan lupa dikasih lem. Lalu buatlah lubang di bagian bawah dan masukkan kabel ganda dua warna melalui lubang. Siapkan penjepit kertas yang direnggangkan kemudian dihubungkan. Buatlah satu lubang kecil bagian belakang di tengah, dua beri kabel. Penjepit kertas berfungsi sebagai penyangga. Selanjutnya hubungkan kabel warna hitam dengan kabel warna hijau yang bertanda min. Potong kabel ganda sepanjang 50 cm, kemudian hubungkan dengan sumber daya atau baterai. Kabel merah untuk tanda plus, sedangkan hitam untuk tanda min. Lalu jangan lupa dilem dengan menggunakan lakban berwarna hitam. Kemudian kita coba terlebih dahulu apakah rangkaian listrik berfungsi dengan baik atau tidak. Setelah dipastikan lampu menyala dan bekerja, rekatkan bagian belakang dengan menggunakan lem. Agar terlihat rapih, tempelkan baterai pada kotak kardus lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas dengan rangkaian listrik paralel sudah jadi. Selamat mencoba. Terima kasih.